Ya, Sana Bay TV kita ketahui bahwasannya saat ini Polda Bengkulu secara resmi sudah mengeluarkan elektronik tilang atau e-tilang, dan kamera e-tilang di sini sudah terpasang di Jalan Adam Malik, tepatnya di traffic light Mapolda Bengkulu. Dan untuk membahas lebih lengkapnya di Sana Bay TV mengenai mekanisme dan juga bagaimana pengoperasiannya, kita sudah bersama dengan Kombes Pol Sumarji selaku Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu. Selamat siang, Bapak. Ya. Selamat siang, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik-baik. Ya, cuacanya juga mendukung sekali. Baik Bapak, ini kalau kita lihat dan di sebelah kita juga sudah hadir itu Dendi ya Putra, dan kita akan membahas ini Pak ya seputar dengan e-tilang yang saat ini juga sudah menjadi pembicaraan hangat nih ketika masyarakat gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya ini mengenai pengoperasian atau mekanismenya, mungkin langsung ke Pak Dendi kali ya. Silakan. Baik. Mekanisme dari pelanggaran etik yang kami pasang di Simpang 4 Polda itu diawali dengan pelanggaran ketika seseorang mengendarai sepeda motor, mengendarai kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safety belt atau pada saat berkendaraan menggunakan handphone, dan yang menggunakan safety belt juga berbuntut yang sebelahnya. Nah, dengan tersendirinya pelanggaran tersebut terkapturlah dengan alat e-tilang tersebut. Tercapture langsung, dan di situ kami melakukan validasi data. Secara tersendiri data tersebut terkonfirmasi di ruangan Satgas e-tilang. Seperti yang kita lihat tadi, itu terlihat dari pelanggaran yang dilakukan, mulai dari apakah tidak pakai safety belt atau dia menggunakan handphone, atau yang di sebelahnya tidak menggunakan safety belt yang dia menggunakan safety belt. Nah, jadi itu ada pasal pelanggarannya di situ dan di situ ada dendanya. Kami data tersebut kami masukkan ke back office, kami sambungkan ke data ERI sehingga tercantumlah data sesuai dengan plat kendaraan tersebut. Dari kendaraan plat tersebut kami dapat menguraikan dan menentukan di daerah mana tinggal orang tersebut. Di situ jelas alamat, RT, RW, nomor rumah, kelurahan, dan nama yang tersebut di atas. Nah, ketika data itu sudah valid, kami melakukan pengiriman surat melalui delivery service ke alamat pelanggar tersebut, sehingga terkonfirmasikan, terbacakan oleh pelanggar tersebut, sehingga dia bisa mengecek kepastian apakah saya ini terkena e-tilang atau tidak pada saat dia melakukan pembayaran kendaraannya. Nah, ya, siap. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai e-tilang mungkin Pak, saat ini Pak Sumarji melihat bahwasanya inovasi ini tujuannya sebenarnya untuk apa sih Pak? Ya, jadi begini ya, yang pertama sebenarnya memang Polri ini kan harus berbenah ke depan, mengikuti perkembangan zaman. Melihat perkembangan dunia saat sekarang ini, yang diutamakan adalah bagaimana kita berinovasi bisa tepat sasaran. Salah satu contoh adalah e-tilang ini. E-tilang ini tujuannya adalah menghilangkan pungli. Ya, karena kan kita tahu bahwa kalau kita ini masih bersentuhan dengan pelanggar, secara otomatis pelanggarnya bisa rayu-rayu kita supaya tidak ditilang. Nah, itu makanya dengan adanya e-tilang ini, yang namanya pungli secara otomatis pasti akan hilang. Ya, karena sistem semuanya. Di samping itu, dengan adanya e-tilang ini, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terabaikan oleh aparat, oleh kita, kan kita tidak mungkin ini 1 kali 24 jam harus berdiri. Nah, dengan adanya e-tilang ini, maka 1 kali 24 jam tetap berjaga, terkontrol semuanya. Siapapun yang melakukan pelanggaran pasti langsung tercapture, dan sudah pasti nggak bisa ditawar-tawar lagi. Mau itu, mohon maaf nih, saya sendiri kalau melanggar ya otomatis. Nah, dan ini perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan e-tilang ini kan tidak hanya sementara ini memang berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini kan kita hanya fokus kepada 2 pelanggaran. Ingat loh, ke depan ini kita akan tambah semuanya, mulai dari yang tidak bayar pajak otomatis akan kena. Sudah kita tambahkan fiturnya. Terus nanti misalkan ini untuk yang roda 4 nih, plat nomornya sudah pudar atau apa, atau mungkin plat nomornya ngarang-ngarang, secara otomatis akan kena nanti. Jangan salah, ini kita sudah betul-betul mengarah kepada semua jenis pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat
khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini semuanya akan tercapture oleh kamera etle. Dan ingat, sekarang ini roda 4, sebentar lagi kita lakukan roda 2. Jadi semuanya, di samping itu bukan hanya sekarang ini hanya 1 titik. Sebentar lagi ini akan tambah jadi 8 titik. Bisa dibayangkan. Di samping itu juga yang mobile, baik roda 2, roda 4, terus akan berjalan. Dan saya berterima kasih ini sama pemerintah daerah mensupport dengan adanya etle ke depan ini, semakin banyak etle, maka secara otomatis masyarakat akan tertib. Karena ingat, masyarakat di kita ini kalau tidak ada tindakan tegas, masih juga suka lalai. Itulah adanya etle. Kalau kita simak tadi adanya 8 titik lagi ya Pak. Saat ini kan hanya di Jalan Adam Malik ini ya Pak, hanya 1 yang sudah dioperasikan. Dan 8 titik itu kira-kira di daerah mana saja tuh nanti? Semuanya ada di kota, mungkin bisa dijelaskan. Baik, 8 titik yang kami survei lapangan itu ada pertama di Suprapto. Pagi tadi kami melakukan survei yang terakhir. Yang kedua di depan ataupun di sebelah rumah sakit. Jadi di Suprapto ada 2 lokasi. Yang ketiga di Gor Sawah Lebar. Yang keempat di kilometer 8 dan yang kelima di Pantai Panjang. Dan itu titik rawan langgar yang kami survei berdasarkan angka laporan yang kami terima setiap bulan. Jadi setelah ini akan ada nih di beberapa titik, di 8 titik tadi Pak ya, berdasarkan survei yang sering kali ini terkena pelanggaran mungkin ya Pak ya. Oke baik, ini Pak kita juga mendapatkan informasi bahwasannya ada untuk mobile etle itu Pak. Jadi nanti ada mobil yang berkeliling untuk melihat apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau gimana tuh Pak? Ya, jadi mobile etle ini, etle mobile ini sudah kita jalankan. Baik itu menggunakan roda 2 ban dan roda 4. Ini sudah kita jalankan. Ini untuk menyasar ke tempat-tempat yang selama ini tidak terpantau oleh etle yang statis. Jadi mereka akan mobile sesuai dengan data pelanggaran yang masuk ke kami. Itulah yang akan nanti kita kerjakan seperti itu. Oke baik, nah artinya nih Sana BITV mungkin lebih waspada ya Pak ya ketika apalagi mengetahui adanya etle mobile. Dan mungkin setelah ini mungkin apa sih Pak harapan dari Pak Sumarji terkait dengan e-tilang ini? Ya baik, harapan kami, saya selaku Direktur Lalu Lintas tentu berharap besar dukungan dari masyarakat, peran serta dari masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Kenapa? Karena siapa lagi yang mau peduli terhadap keselamatan diri kita ketika berkendara kalau tidak kita sendiri. Dan tentunya harapan itu adalah kembali kepada masyarakat supaya masyarakat selamat ketika berkendara, semuanya tertib, kembali ke rumah dengan aman dan selamat. Gitu. Ada keluarga yang menunggu di rumah dengan selamat gitu ya Pak ya. Dan ini Sana BITV ya, setelah ini mungkin lebih hati-hati ketika berkendara, bukan hanya karena takut pelanggaran ya Pak ya, tapi juga karena memang ini demi keselamatan kita bersama nih. Semuanya nih Sana BITV kalau kita lihat ada di sini kita sedang berada di ruang monitoring ya Pak ya. Dan banyak nih kamera pengawas yang langsung mengawasi Sana BITV ketika sedang berkendara. Terima kasih banyak Pak Sumarji dan juga Pak Aibtu Dendi. Semoga tadi harapan terkait dengan elektronik tilang ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, terrealisasi dengan baik. Terima kasih banyak. Dan Sana BITV dengan demikian semoga nantinya e-tilang ini dapat bermanfaat untuk Sana BITV. Karena kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan?